21 Saya di sini akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah ushul fiqh atau qawaid fikih. Definisi kaidah fikih yaitu secara epistemologi, artinya kaidah adalah asas atau dasar yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Bisa juga diartikan dasar sesuatu atau fondasinya. Jadi, kaidah fikih adalah kaidah umum yang meliputi sesuatu cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan suatu hukum atau dalil-dalil. Setiap peristiwa fikih, baik yang telah ditunjuk oleh nas maupun yang belum ada nasnya sama sekali. Itu sejarah singkat kaidah-kaidah fikih yang diantaranya itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu merupakan fase kemunculan dan berdirinya kaidah fikih yang dimulai dari zaman Rasulullah hingga akhir abad ke-3 Hijriah atau 9 Masehi. Jika kaidah fikih didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang dapat mencakup berbagai masalah, maka banyak hadis yang dapat dikategorikan sebagai kaidah fikih. Yang fase kedua yaitu ini dimulai pada abad 4 Hijriah atau 10 Masehi sampai akhir konfirmasi hukum Islam pada masa Turki Utsmani pada abad ke-13 Hijriah dan atau 19 Masehi. Pada masa ini kitab-kitab fikih sangat banyak. Masing-masing mazhab fikih memiliki kitab pegangannya tertentu. Dan fase ketiga yaitu ini dimulai dengan kelahiran majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, kompilasi hukum Islam di masa Turki Utsmani. Kompilasi ini pada dasarnya merupakan hasil usaha para ulama pada zaman Turki Sultan Abdul Aziz Khan Al-Utsmani yang ditetapkan pada tanggal 26 Sa'ban 1292 Hijriah atau 29 September 1875 Masehi. Yang kemudian yaitu hubungan antara ushul fikih dengan qawaid fikih. Hubungan qawaid fikih dan ushul fikih beserta qawaid usuliyahnya tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syar'ah atau fikih, yaitu ilmu-ilmu tersebut berbicara tentang hukum syar'ah. Ushul fikih itu sendiri yaitu sebuah ilmu yang mengkaji dalil-dalil atau sumber hukum dan metode pemanggilan atau istinbat. Hukum dari dalil atau sumbernya, metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang-orang yang berkompeten. Hukumnya yang digali dari dalil atau sumber-sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi fikih adalah produk operasional ushul fikih atau ilmu fikih. Yang kemudian juga yaitu tujuan dan kepentingan mempelajari qawaid fikih. Mempelajari qawaid fikih tentu ada tujuannya. Adapun tujuan mempelajari qawaid fikih yaitu agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui produk masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Dari tujuan mempelajari qawaid fikih tersebut, maka manfaat yang diperoleh adalah akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Akan tetapi, arif dalam menerapkan materi hukum dalam waktu yang berbeda, untuk kemudian dan adat yang berbeda, mempermudah dan menguasai materi hukum, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi atau ilhaq dan takrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru, mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti, memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar pengambilan qawaid. Yang dimaksud dengan dasar pengambilan qawaid ialah dasar-dasar perumusan kaidah qawaid atau fikih, meliputi dasar formil dan material. Dasar formil maksudnya apakah yang dijadikan dasar ulama dalam merumuskan kaidah fikih itu.
jelasnya nas-nas manakah yang menjadi pegangan ulama sebagai sumber motivasi penyusunan qawaid fikih. Sedangkan adapun dasar material, maksudnya di mana materi qawaid fikih itu dirumuskan. Jadi kesimpulan dari kaidah-kaidah fikih itu ialah kaidah-kaidah fikih yang ada hingga saat ini merupakan warisan ulama terdahulu, termasuk 5 kaidah fikih yang telah dikemukakan di atas. Ia berupa hasil perundungan dan penelitian yang telah diuji. Oleh karena itu dapat dijadikan solusi alternatif karena dapat dijadikan landasan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang telah ditimbulkan masyarakat secara benar, adil dan arif. Hal ini perlu karena perubahan waktu, tempat dan adat kebiasaan masyarakat dapat mengakibatkan pengecualian atas dasar-dasar kaidah fikih tertentu. Bahkan tidak mustahil akibat beban dan tuntutan masyarakat akan timbul kaidah-kaidah yang lebih baru. Barangkali ini menjadi tugas para ulama peminat kajian hukum Islam untuk ikut andil dalam perkembangan hukum Islam dan pencapaian kebenaran dan keindahan perilaku individu dan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.